Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi dengan pelajaran Social and Civic. Kita pagi hari ini akan belajar tentang kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang RKI 1945. Pastikan kalian semuanya menikmati pembelajaran hari ini. Ada yang tahu apa itu kedaulatan? Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki atas seluruh wilayah yang ada dalam suatu negara. Kedaulatan merupakan kekuasaan penuh untuk mengatur segala hal yang ada dalam wilayah tersebut tanpa campur tangan dari negara lain. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar yang lama, merupakan salah satu ciri sistem pemerintahan negara. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Padahal dalam pasal 1 ayat 2 dikatakan kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang berlaku. Makanya Indonesia menganut dua kedaulatan, yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Bangsa Indonesia ini memiliki gaya pemerintahan, yaitu disebut dengan demokrasi. Adapun arti dari demokrasi itu sendiri adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Dan dalam pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan dengan melalui demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Kedaulatan itu sendiri memiliki 4 sifat pokok. Yang pertama adalah asli, yang kedua adalah permanen, yang ketiga adalah tunggal, dan yang terakhir adalah tidak terbatas. Dikatakan asli mempunyai arti yaitu kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Dan dalam permanen itu mempunyai arti kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara itu tetap berdiri walaupun pemerintahan sudah berganti. Dan bisa dikatakan tunggal apabila kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain, serta dikatakan tidak terbatas, yaitu kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lainnya juga. Ada yang tahu bagaimana suatu negara bisa dikatakan berdaulat? Negara bisa dikatakan berdaulat apabila mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh suatu kedaulatan berhasil meraih titik puncaknya pada saat proklamasi, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Kedaulatan dalam suatu negara mempunyai dua bentuk kedaulatan. Yang pertama adalah kedaulatan ke dalam, yang kedua adalah kedaulatan keluar. Dalam penjelasannya, kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam. Sedangkan kedaulatan keluar mempunyai arti yaitu kekuasaan untuk berhubungan dan bekerjasama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contohnya adalah
mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang ataupun perdamaian, dan ikut serta dalam organisasi internasional. Contohnya adalah PBB. Di dalam suatu negara ada pembagian kekuasaan, yaitu ada 3 kekuasaan yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. 3 lembaga ini sangat berpengaruh dalam pemerintahan suatu negara. Masuk dalam kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undang. Contoh dalam kekuasaan ini adalah DPD, DPR, dan MPR. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan ini yang melaksanakan peraturan yang dibuat oleh kekuasaan legislatif. Contohnya adalah presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri lainnya. Sedangkan untuk kekuasaan yudikatif yaitu yang menegakkan peraturan perundang-undang yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Contohnya MA, MA, dan KY. Kita masuk dalam prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Bangsa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia adalah negara hukum. Presiden tidak dapat membekukan dan ataupun membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri-menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Dalam suatu negara harus mempunyai asas-asasnya. Nah, kalau Indonesia adalah asas demokrasi. Asas demokrasi kita adalah luber dan jurdil. Ini adalah singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini dilakukan dalam pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Sekarang kita masuk dalam peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, peranannya adalah pengisian keanggotaan MPR karena anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Yang kedua adalah pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu. Lalu yang ketiga adalah pengisian keanggotaan DPD. Ini adalah peranan-peranan rakyat dalam masuk anggota dewan. Terima kasih kawan-kawan semua. Kesimpulannya adalah Indonesia menganut kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Dalam pelaksanaan kedaulatan hukum tidak boleh bertentangan dengan kedaulatan rakyat, karena inti dari kedaulatan hukum dibangun oleh adanya fondasi dalam kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, dalam membuat suatu kebijakan, baik kebijakan ke dalam ataupun keluar, pemerintah seharusnya memperhatikan kepentingan rakyat. Hal tersebut karena pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat akan lebih menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia. Terima kasih. Silakan selesaikan tantangan hari ini dengan mengisi worksheet yang sudah Ustaz sediakan dalam Google Form. Pastikan kalian semua mengerjakan dengan baik dan maksimal. Terima kasih.